Lakin lahir di China tahun 2017. Hitungannya masih bayi, tapi mereka langsung main brutal. Model bisnisnya murah, cepat, dan digital. Jadi mereka nggak pakai fancy store, nggak pakai gimmick-gimmick yang ribet, semuanya pakai apps, pick up doang. Tapi di balik pertumbuhan yang cepat itu, ternyata ada kebusukan juga. Di tahun 2020, mereka udah ketahuan malsuin data penjualan sekitar 310 juta dolar. Impactnya, investor kabur, saham unlock, CEO-nya pun ikut mundur. Dan kalau ini terjadi di Indonesia, ya udah pasti tamat. Tapi di China, mereka nggak cuma survive, mereka restrukturisasi, rebrand, dan juga bangkit. Semua cara dilakuin, kayak ganti manajemen, potong cost, dan fokusnya ke satu hal, efisiensi secara gila-gilaan. Pertanyaannya, gimana cara mereka bisa jual kopi semurah itu, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng? Let's say $1,5 atau sekitar 20 ribuan lah. Terus bisa nyaingin Starbucks. Ternyata rahasianya ada 3. Yang pertama, grab and go model. Outlet mereka tuh kecil, nggak ada meja, nggak ada sofa, nggak ada colokan buat laptopan, cuma mesin barista dan kopi. Order lewat aplikasi, pick up doang, nggak bisa nongkrong. Jadi di sini masuk akal banget kalau mereka bisa buka banyak outlet dan hemat di sewa dan gaji. Mereka nggak butuh tempat yang gede-gede, mereka nggak butuh banyak ngegaji karyawan. Kedua, teknologi dan data. Jadi setiap pembelian mereka sudah melalui apps. Jadi mereka punya data yang secara personalized, mereka tahu kalian itu siapa, maunya apa. Jadi benar-benar manfaatin teknologi AI buat bikin benar-benar kopinya seakan-akan disediain secara personal untuk kita. Pemikirannya mereka pakai AI buat prediksi demand dan bahkan ngatur harga per outlet. Dan yang ketiga, kalian bayangin, kopi dengan harga semurah itu, tapi diracik sama barista juara dunia. Coba, logikanya di mana? Lakin gandeng World Barista Champion. Jadi dia bantu ngegarap SOP, standar rasa biar setiap kali bikin itu selalu konsisten. Meskipun outletnya kecil dan gak fancy. Jadi mereka emang gak jual ambience, mereka jual rasa yang konsisten. Menurut gua ini strategi yang pinter banget. Karena mereka tahu marketnya ini butuh kopi enak, bukan sofa yang empuk, bukan ambience yang kayak bisa chill. Mereka memang bakar duit, tapi nggak flexing. Tujuannya, mereka dapetin pelanggan sebanyak mungkin dan bikin supaya gimana cara pelanggannya itu balik terus ke mereka. Ini bukan strategi yang ngasal, tapi ada istilahnya customer acquisition cost dan lifetime value. Mereka tahu awalannya itu bakalan rugi, ya yang namanya bakar uang ya pasti rugi, tapi mereka ngejar di lifetime value-nya itu tinggi banget dan skalanya itu bisa gede banget. Jadi mereka fokus ke jangka panjangnya, udah terproyeksi sama mereka. Dan yang bikin gila, sekarang mereka udah profit. Di China, kopi itu kebutuhan, beli buat kerja, jadi mereka butuh yang cepet, digital, dan efisien. Di Indonesia, banyak yang beli kopi buat konten, buat nongkrong, buat ketemu orang. Dan sebenarnya kita itu nggak butuh nongkrong tiap kali ngopi. Kadang-kadang cuma butuh kafein biar tetap waras, buat nemenin kita kerja lah. Jadi tantangan utama Lakin itu bukan kopinya sendiri, tapi kebiasaan pasar. Apakah kita udah siap kalau estetik itu ditukar sama efisiensi? Dan balik lagi ke Lakin di China, secara jumlah outlet, Lakin itu udah tembus 24.000, sedangkan Starbucks targetnya 9.000 outlet di tahun ini. Di sini kita lihat secara efisiensi, Lakin itu udah jauh lebih hemat tenaga, waktu, dan tempat. Tapi kalau kita ngomongin brand value, Starbucks itu masih lebih menang prestisnya. Jadi orang bukan bayar karena rasanya, tapi karena experience, pengalaman yang dikasih. Jadi kalau Lakin bikin kopi jadi transaksi, Starbucks bikin kopi jadi ritual. Dan yang menarik buat gue, mereka ngajarin kita satu hal. Ritual itu bisa diubah kalau value-nya digeser. Dan terkadang perubahan di industri itu nggak selalu datang dari produk yang baru, tapi dari cara pikir yang baru. Dan Lakin, mereka udah ngopi sambil lari, sementara yang lain masih nongkrong sambil ngopi. Gimana menurut kalian? Kalau Lakin masuk ke Indonesia, kira-kira kalian bakalan tertarik nggak? Yuk komen di kolom komentar. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Barsis Jafari, sampai ketemu di video selanjutnya.